Wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin menyampaikan alhamdulillah pada hari ini jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di backup oleh jajaran Polda Metro Jaya dan jajaran Kodam Jaya dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses eksekusi Hotel Sultan yang tadi baru saja dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun tadi ada beberapa kejadian yang sebetulnya tidak kami inginkan. Yang kedua, tentu sekali lagi terima kasih kepada jajaran Polda Metro dan jajaran Kodam Jaya yang sudah membackup full dalam proses pengambil alihan aset negara Hotel Sultan dan apartemen dan seluruh aset yang ada di dalam blok 5. Di samping kiri saya ada Kadif Humas Polda Metro dan ada Pak Chandra dari kuasa hukum GBK, ada Dirut GBK yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana proses setelah pengambil alihan Hotel Sultan ini. Yang jelas kami dari Kementerian Sekretariat Negara ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu menjaga aset negara. Ini bukan hanya sekedar aset tetapi juga menjaga kewibawaan negara untuk melindungi aset yang dimilikinya, dan setelah ini aset akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Saya persilakan lebih dulu kepada GBK ya, atau kuasa hukum. Ada tambahan, silakan. Iya, terima kasih Pak Wamen. Selamat siang. Sesuai yang disampaikan Pak Wamen, ya, perjalanan panjang untuk mengamankan aset barang milik negara 20 tahun dari 2006 baru bisa dilaksanakan di tahun 2026. Panjang sekali, ya. Dan itu bukan merupakan suatu waktu, cuman sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Ya. Nah, sedikit mengenai status tanahnya, begitu ya. Jadi tadi pada saat eksekusi atau pada saat plang ada yang menyebut egonem perponding atau segala macam. Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobilco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023, HGB-nya sudah berakhir, dan kemudian PPK GBK dan Kementerian Sekretaris Negara
mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Barang milik negara. Barang milik negara maka harus tunduk pada peraturan Menteri Keuangan nomor 115 PMK 06 2020. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Pemanfaatan harus sesuai dengan PMK. Jangan paksa kami untuk melanggar PMK ini. Segala macam bentuk harus sesuai dengan PMK ini. Ya. Nah, jadi itu yang patut kami sampaikan. Jadi tidak perlu kita menduga-duga atau menghayal-hayal atau berimajinasi yang macam-macam. Sebagai barang milik negara, pemanfaatannya sesuai dengan PMK. Mungkin itu saja. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Dirut. Baik, saya membantu menyampaikan bahwa sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen, bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam blok 15 ini. Jadi yakinlah bahwa kami bersama masyarakat, kami juga bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik dari dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Polda Metro Jaya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wamen, Ses, Pak Chandra dari manajemen. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, pada saat pelaksanaan eksekusi barang milik negara Blok 15 di area ex Hotel Sultan, petugas yang diturunkan sejumlah 3.161 personil. Ini gabungan dari TNI dan Polri, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Petugas yang hadir memastikan kehadiran petugas ini gunanya untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan eksekusi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Kami ulangi, petugas hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman terkait tentang proses pelaksanaan eksekusi ini. Ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Pertama, dari Panitera sudah menyampaikan penetapan penyitaan, ini dilakukan pendampingan dari TNI dan Polri, termasuk dari penggugat dan tergugat. Setelah itu adanya himbauan secara persuasif, humanis kepada masyarakat yang masih berada di lokasi objek penyitaan. Setelah dilakukan himbauan, masih ada diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu Kamtipmas, dapat mencederai petugas. Di dalam hal ini, ada 29 petugas yang 26 petugas yang luka ringan akibat di masa yang berada dari TNI 1 terluka di bagian pelipis, dan dari masyarakat sipil ada 2 orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini yang terluka dalam penanganan pihak medis. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata
proheritat habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi kami sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tadi karena sudah bicara mengenai hotel ini menjadi aset negara atau barang milik negara, di sini juga hadir Pak Encep dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami mohon statementnya Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Wamen. Kami ingin menegaskan saja dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Seknek dan PPK GBK. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya teman-teman? Ada pertanyaan? Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan pagi hari bahwa yang pertama dilakukan adalah pendataan dulu, Mbak. Yang pasti kita akan mendata apakah sesuai data-data SDM yang ada, kemudian juga sesuai dengan putusan pengadilan, nanti bersama hukum kita memastikan juga aset-aset yang sedang akan kita catat. Demikian, Pak. Ya, baik, saat ini sudah ada posko yang setelah kita buka. Nanti kita akan daftarkan semua, seperti yang lalu juga. Nanti dari data-data tersebut kita akan verifikasi ulang. Tentu sudah mengadakan rakor dengan Kemenak, memastikan agar hak-hak mereka, karena ada waktu masa yang kewajiban dari yang lama. Demikian. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Terkait dengan pemanfaatan aset ini tadi sudah dijelaskan, tadi pagi juga sudah dijelaskan. Pertama tentu PPK GBK yang diberi amanah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola barang milik negara itu untuk merancang untuk menyusun langkah-langkah berikutnya seperti apa pemanfaatan Hotel Sultan ini. Nanti pada saat yang berikutnya akan kami sampaikan atau teman-teman GBK akan diberitahukan kepada teman-teman bagaimana skenario pemanfaatan Hotel Sultan ini ke depan. Yang penting hari ini kita sudah selesai menjalankan satu agenda penting, peristiwa penting, kembalinya aset negara setelah 20 tahun. Setelah 50 tahun. 50 tahun. Setelah 50 tahun dikelola oleh pihak lain,
dan kita bersyukur hari ini aset ini kembali ke negara. Baru saja kita dengarkan konferensi pers dari pemerintah dan juga PPK GBK mengenai umum. Ini adalah masa yang terafiliasi ataupun mendapat keberadaan di sini karena panggilan dari pihak yang dieksekusi. Nah, Polda Metro Jaya dalam hal ini pasti akan mendalami dari 69 orang dan ini mungkin secara dinamis pasti akan bertambah terhadap yang diamankan. Tadi kita sama-sama melihat ada lebih kurang 500 masyarakat yang menduduki objek untuk dilakukan eksekusi dan ini pasti kami akan lakukan pendalaman terkait tentang mencoba menghalang-halangi serta melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Terjawab ya, Mas? Sementara ini yang diamankan adalah 69 orang dan ini bukan merupakan karyawan dari ex Hotel Sultan. Ini kami luruskan. Jadi mereka adalah massa yang dimobilisasi untuk mencoba menghalang-halangi dalam proses penyitaan aset di lokasi ini. Nanti kami akan jawab, pasti kami akan sampaikan update karena ini baru diamankan. Kita juga butuh waktu, beri ruang teman-teman penyidik untuk mendalami. Jadi kami jelaskan, orang yang menghuni itu adalah orang yang dikondisikan untuk tetap menginap dari beberapa hari yang lalu. Karena proses eksekusi ini sebenarnya sudah beberapa waktu yang dilakukan, tetapi masih ada tahap untuk melakukan negosiasi untuk mereka dihimbau meninggalkan secara persuasif. Ya, kita pastikan bahwa penghuni yang berada adalah penghuni yang dikondisikan. Ini kami pastikan jawabkan. Saya rasa itu mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Proses eksekusi masih akan berlangsung nanti jam 5 akan ada pembacaan dari Pengadilan Negeri mengenai hasil dari pengosongan